Bawa daku terbang tinggi, menembus jendela hati, menembus jendela hati, menembus jendela hati. Malam telah berlalu, menyapu bayangan yang kelam. Fajar menyapa bumi, berdanankan embun dan sinar mentari, menggoreskan indahnya lukisanmu. Angin lembut berhembus sejuk, burung berkicauan, menambah semaraknya hari ini. Cerahnya langit biru pagi ini mengukir alam semesta, bertata baik adanya, sempurna. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, dan tahun dimahkotai dengan kebaikan-Mu. Pati terbang tinggi, mengamati kekasih-kekasih hatinya dari jauh. Matanya terpaku kepada sepasang kekasih hatinya, Pak Hardi dan Ibu Rita, yang sedang berjuang di tengah musim pandemi yang tidak mudah. Pati tergugah hatinya melihat mereka terus bersemangat melewati setiap tantangan, baik dalam pernikahan, keluarga, maupun bisnis. Tantangan tak sedikit pun memudarkan semangat dan menghanyutkan untuk menyerah. Mereka terus bangkit, berlari, seolah esok masa depan penuh bahagia memeluk mereka. Ku amati kekasih hatiku, Pak Hardi dan Ibu Rita tak pernah menyerah. Selalu senyuman terpancar dari raut wajah mereka. Mereka selalu bersyukur dan saling setia, mendukung sebagai suami istri melewati semua tantangan hidup. Bahkan di tengah musim pandemi yang tidak mudah ini, tetap senyuman menghiasi raut wajah mereka. Daku ingin melihat jejakmu yang berlemak. Apakah yang mereka kecap sehingga mereka tetap bisa tersenyum sampai hari ini? Daku ingin mendengarkan cerita mereka dan bertanya alasan apa yang membuat mereka selalu bersyukur dan tersenyum setiap hari. Rindu menemani mereka melewati musim yang tidak mudah ini. Sebaiknya daku terbang menghampiri kedua kekasih hatiku ini, menyapa kabar mereka, dan bercengkrama mendengarkan cerita mereka berdua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Rita. Ibu Rita. Pati, selamat pagi Pati. Ayo masuk. Oh iya, kita udah antigen ya. Boleh buka masker ya. Ayo Pati, silakan masuk. Mari. Senang melihat dirimu, kekasih hatiku. Engkau penuh sukacita pagi hari ini.
Apa kabarmu, kekasih hatiku? Puji Tuhan baik, Pati. Apa yang sedang engkau lakukan, kekasih hatiku? Ini loh, Pati, lagi siapin pempek buat sarapan. Kita kan wong Palembang, senengnya makan pempek. Gitu, Pati. Apakah itu hanya untuk sarapan atau yang lain, kekasih hatiku? Oh enggak, Pati. Kita sekarang ini saya juga kebetulan ada pesanan nih, Pati. Ini pempek pesanan banyak gitu. Kebetulan hari ini ada pesanan buat dibawa ke Laos oleh teman. Nah, sekarang juga saya lagi packing-packing, Pati. Lagi mau siapin buat dibawa gitu. Itu, Pati. Lumayan lah. Ini pempek sudah jalan-jalan ke luar negeri gitu loh. Sudah jalan-jalan ke luar kota yang awalnya juga dari iseng, sekarang sudah jadi usaha walaupun masih kecil. Gitu, Pati. Luar biasa, engkau sangat kreatif mengembangkan talentamu, kekasih hatiku. Apa nama usaha barumu ini, kekasih hatiku? Nah, namanya lucu nih, Pati ya. Namanya pempek Jitu. Jitu ini ada artinya loh, Pati. Jitu itu dibacanya jitu pertama. Kenapa jitu? Jitu itu rasanya yang mantap, yang jitu. Nah, arti kedua, jitu itu kalau orang Bangka atau orang Chinese panggil tante kan ii. Kebetulan saya ini tante kedua urutannya. Nah, logo ini dibikin oleh ponakan saya. Terus karena mereka manggilnya Jiji, itu jadi dipanggil Jitu, dibikinlah logo Jitu. Jadi artinya yang kedua itu tante kedua. Nih pempek bikinan tante kedua. Gitu namanya, Pati. Lucu ya? Luar biasa, lucu sekali namanya. Kalian sangat kreatif dan produktif. Dijual kemana saja pempek Jitu ini, kekasih hatiku? Nah, pempek Jitu ini kita jual awal-awal kan dari teman. Awal-awal dari teman, Pati. Nah, teman-teman ini suka ngumpul. Terus karena kita orang Palembang, kan mintanya makannya pempek mulu. Akhirnya lama-lama boleh juga nih dijual. Jadi kita mulai deh. Bikin pertama-tama berdasarkan pesanan. Terus lama-lama sekarang ini kita ada jual online. Jadi ready stock gitu. Nah, tapi kalau untuk jumlah yang banyak kita memang by PO gitu loh, Pati. Karena saya juga bikinnya ketika saya udah pulang kerja. Saya kan masih sibuk nih sekarang. Masih kerja, masih ngurus rumah gitu. Jadi bikinnya ketika saya sudah senggang waktunya, saya bikin, kemudian saya packing dan saya simpan. Gitu, Pati. Sungguh produktif kalian. Sudah menjualnya ke pelosok Indonesia, bahkan sekarang ke luar negeri. Ini apa, kekasih hatiku? Freezer kah? Oh iya, jadi pempek yang sudah kita bikin, yang saya sudah bikin itu langsung saya packing di vakum, kemudian saya masukkan ke freezer, itu dijadikan stok. Nah, tapi untuk waktu-waktu tertentu, kalau misalkan ada acara-acara, itu kita bikinnya langsung fresh. Jadi ketika mau ada acara hari Minggu misalkan, itu saya bikin 1 hari sebelumnya supaya hari Minggu udah siap gitu. Jadi ini yang ready stock ini khususnya kalau dibawa ke luar negeri atau pesanan dadakan gitu. Gitu, Pati. Wow, pempek Jitu ini homemade berkualitas. Sepertinya sangat terjaga health dan safety-nya. Senang daku dengar penjelasanmu, kekasih hatiku. Terima kasih, Pati. Ayo, Pati. Ini kebetulan sarapannya udah siap. Kita sarapan dulu yuk. Mari, kekasih hatiku.
Wah, harumnya pempek Palembang ini. Lemak nian. Harumnya khas kekasih hatiku. Iya nih Pati, ini kan makanan kesukaan Kito Galo. Ayo Pati cobain, kita sarapan yuk. Ayo Pati silakan. Lemak nian. Pempek Palembang ini bener yuk. Ini kesukaan wong Kito Galo. Iya nih Pati, silakan Pati. Cobain yuk Pati. Apa kabar suamimu, kekasih hatiku? Pak yuk sarapan ini. Ini loh Pak, ada Pati. Hai Pati, udah dicobain belum pempeknya? Kata temen-temen ini pempek terenak di dunia loh, buatan istriku. Ayo cobain Pati. Lemak nian ini kekasih hatiku. Dari baunya aja, lemak nian. Daku sepertinya bisa habisin ini semua. Apa kabar mama sekarang, kekasih-kekasih hatiku? Puji Tuhan, Mama sekarang secara fisik sih sehat ya, tapi Mama udah setahun lebih ini sudah tidak bisa beraktivitas Pati. Mama sempat jatuh untuk yang ketiga kalinya, yang mengakibatkan Mama sudah tidak bisa berjalan lagi. Kondisinya sekarang semua aktivitas Mama lakukan di tempat tidur Pati. Kenapa mama bisa terbaring? Bagaimana kejadiannya, kekasih hatiku? Mama setahun yang lalu itu jatuh Pati. Mama kan sudah beberapa tahun itu mengalami keropos tulang. Nah, ini setahun yang lalu Mama jatuh untuk yang ketiga kalinya. Yang mengakibatkan patahnya tulang di paha, di sambungan pahanya. Sehingga Mama sudah tidak bisa lagi untuk berjalan. Dokter bilang karena kondisi tulangnya yang sudah kroposnya sudah parah, dioperasi pun Mama tetap nggak bisa jalan Pati. Jadi kita ambil keputusan untuk merawat Mama apa adanya. Karena faktor resiko untuk dioperasi itu jauh lebih besar. Akhirnya ya begini kondisinya Mama. Segala aktivitas Mama lakukan di tempat tidur Pati. Luar biasa. Berarti 1 tahun ini kalian mengurusi mama terbaring di tempat tidur. Bagaimana kabar mama mertuamu? Apakah beliau sehat-sehat? Iya Pati, sudah setahun lebih ini kita ngurus Mama di tempat tidur. Nah, puji Tuhan kalau Mama mertua Pati itu sehat Pati. Walaupun usianya sudah 87 tahun, tapi Mama mertua masih sehat sekali, masih bisa beraktivitas, masih bisa berjalan-jalan. Ya walaupun sempat 2 bulan yang lalu dirawat juga karena diabetes yang tidak terkontrol. Tapi puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Mama sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Terlebih lagi Pati, kalau Mama mertua, lucunya itu ya Pak ya, kalau diajak jalan-jalan itu sehat banget loh Pati. Benar banget itu. Dia senang sekali jalan-jalan, jadi pada saat kalau jalan-jalan, semua sakitnya itu tidak dirasa, sukacita luar biasa buat Mama. Iya. Itulah yang saat ini membuat dia sehat, walaupun usianya sebenarnya udah 87 tahun, Pati. Luar biasa, Mama di usia tua, dia tetap sukacita, dia happy menjalani kehidupannya. Begitu Pati kalau untuk Mama saya. Senang mendengar kabar mama kekasih hatiku. Di panjang umurnya, mama masih bisa menikmati hidup berjalan-jalan
bersama keluarga. Tidak heran, Mama panjang umur. Hatinya selalu bersuka cita karena anak-anaknya. Senang sekali mendengar kabar Mama di panjang umurnya menikmati kebaikan Tuhan. Bagaimana kabar anak-anak, kekasih-kekasih hatiku? Anak-anak sekarang udah dewasa, Pati. Puji Tuhan, semuanya sudah pada mandiri. Satu-satu sudah mandiri. Anak pertama kami, Jeremy, sekarang sudah bekerja. Ya, sekarang dia bekerja di salah satu perusahaan sekuritas. Anak kedua kami, Gaby, sekarang bekerja sebagai konselor di satu sekolah TK, di konselor TK di satu sekolah. Anak kami yang ketiga, Vio, itu sekarang ada di Sydney. Yang paling bungsu malah yang paling jauh. Sekarang ya dia bekerja sebagai chef, walaupun pemula ya, karena cita-citanya menjadi chef. Dia bekerja di salah satu hotel di Sydney. Baru jadi chef pemula. Begitu, Pati. Ya, anak-anak ini kami bersyukur bahwa anak-anak kami sudah bisa mandiri ya, Pak ya. Betul. Itulah satu kebahagiaan buat kami karena tanpa terasa ya, tiba-tiba anak-anak sudah menyelesaikan sekolahnya dan juga sudah mendapatkan pekerjaan. Begitu ya, Mam? Iya. Nah, anak-anak ada cerita yang luar biasa, Pati, buat kami. Setiap anak-anak buat kami itu spesial. Dulu kami kan nggak pernah belajar menjadi orang tua, karena kami dulu anak-anak. Jadi kami tidak pernah belajar menjadi orang tua, kami tidak tahu caranya mendidik anak bagaimana yang baik. Jadi ya, anak pertama sih yang paling jadi, ya kalau orang bilang anak pertama anak percobaan ya, Pak ya. Coba anak percobaan menjadi orang tua gitu, percobaan mendidik anak. Awal-awal kita mendidik anak ya susah-susah gampang. Karena kita tidak pernah, kalau zaman dulu kan anak-anak yang penting udah makan, udah sekolah, bertumbuh, udah selesai. Ternyata anak zaman sekarang ini beda. Ya. Jadi kita juga belajar bagaimana kita mendidik anak, dan itu jatuh bangun juga buat kita. Ya, bersyukurnya ketika kami awal-awal menikah itu anak-anak sudah berusia kurang lebih 5 tahun, udah mulai masuk usia sekolah TK gitu. Kami berada di dalam satu komunitas yang baik, komunitas yang positif, di mana kami belajar menjadi orang tua, gimana kami belajar menjadi suami istri, belajar mendidik anak. Nah, disitulah kita belajar. Ternyata menjadi orang tua itu sangat-sangat berat, sangat-sangat luar biasa. Nah, awal karena kami baru belajar itu, dan saya juga bekerja, banyak sibuk di luar, anak-anak sering dititipkan dengan mama, kadang dengan mbaknya gitu. Jadi banyak momen-momen yang hilang untuk masa-masa ketika mereka masih anak-anak, pada waktu anak pertama dan anak kedua. Seiring waktu berjalan kami terus belajar untuk mendidik anak kami, dan itu ketika mereka usia remaja terutama buat kami itu sulit menghadapi anak-anak. Tapi kami bersyukur, kami berdua cukup, ya kalau untuk ukuran orang tua kita cukup demokratis ya, Pak ya. Saking demokratisnya anak-anak bisa ngomong apa aja sama kami. Gitu. Waktu anak kami remaja, terutama anak kami yang pertama itu, kami sering khawatir. Wah, ini anak laki-laki, bisa nggak ya
nanti dia lulus nggak ya, SMP lulus nggak ya, SMA lulus nggak ya, nanti kuliah dia gimana ya. Jadi banyak rasa khawatir kami gitu loh. Tapi seiring waktu berjalan ternyata Tuhan itu sangat baik. Dia bisa bekerja, dia bisa sekarang ini bisa mandiri, dia bisa jadi anak yang baik. Ya, itu satu ucapan syukur buat kita. Begitu juga dengan anak kami yang kedua. Awal-awal kami juga berpikir ini anak suka diem, orangnya lebih diem, lebih slow, lebih apa. Kita suka berpikir juga, gimana ya nih anak nanti kerja ya. Ternyata anak kami ini juga luar biasa. Sekarang dia bekerja sebagai konselor, dia bisa beradaptasi, dia bisa bekerja dengan baik. Bahkan teman-temannya seneng gitu sama dia. Nah, anak yang ketiga lain lagi ceritanya. Dari awal ini Vio, waktu dia masih SMP, itu Vio pernah ngomong cita-citanya mau jadi chef. Dan dia itu bisa memvisualkan dia mau jadi chefnya seperti apa, nanti dia punya restoran seperti apa, itu dia ceritain detail. Dan saya berpikir, wah ini memang cita-citanya, ini memang jalannya dia. Kemudian dia masuk SMA, dia sudah ketika mau lulus SMA mulai kan cari-cari sekolah tuh berarti. Nah, cari sekolah, dia carilah. Kalau sekolah chef kan ada yang terkenal di luar negeri, bagusnya. Dia cari di Inggris, dia cari, Dek jauh amat di Inggris. Kita mikir, waduh ini anak paling bungsu pergi jauh-jauh, bagaimana kalau kita perginya ke sana, terus belum lagi biaya-biayanya. Nah, akhirnya cari, dia cari di Sydney. Untuk di Sydney pun itu biayanya cukup besar buat kami. Dan kami saat itu belum ada tabungan yang cukup untuk membayar semua sampai selesai. Kita cuma punya tabungan untuk 1 kali bayar. Kebetulan pembayarannya itu dibagi 2-3 kali bayar gitu loh. Nah, kami punya cerita yang luar biasa itu Pati. Ketika Vio ini mau sekolah ke sana, itu kan perlu proses visa. Ya Pak ya? Iya. Dan kita bingung gitu. Satu hal kita nggak mau mengecewakan anak. Hal kedua, kita bingung uangnya dari mana nih Pati ya. Terus akhirnya kita ngobrol dan kita juga cuma mengencourage Vio, Bradek, pokoknya percaya aja, melangkah aja. Kalau memang itu rencana Tuhan, pasti kamu bisa pergi dengan cara bagaimanapun juga. Sekarang ini Mama masih baru punya uang untuk bayar pertama kali. Kedua, ketiga nanti kita berjalan pasti bisa. Nah, yang persoalannya ada kita doain nih untuk visanya, untuk depositnya. Nah, kebetulan nih, papanya nih punya temen cukup baik lah. Temen baik, dia ngobrol sama temennya. Ya Pak ya? Iya. Waktu itu Bapak ngomong apa tuh? Waktu itu sebenarnya ya ini teman baik. Dan waktu itu, dan ini kebetulan juga yang pertama, maksudnya orang pertama. Jadi waktu itu kan kita bilang ke Vio kalau memang ini rencana Tuhan, pasti ada jalannya. Nah waktu itu saya mencoba untuk bicara dengan teman ini. Dan saya sangat surprise gitu pada saat saya bicara pertama kali, itu langsung dia open heart dia, maksudnya kami memang hubungan kami sudah cukup baik gitu. Pada saat saya bilang, bro, ini anak gue mau sekolah nih gitu, tapi gue masih ada keperluan untuk deposito buat visa, nilainya cukup besar. Kalau secara manusia mungkin pasti tidak mudah ya, karena nilainya besar. Jadi pada saat saya buka kata itu pertama kali, dan surprise-nya
Dia langsung bilang seperti ini. Loh, Vio kan anak gua juga. Ayo, maksudnya pakai aja katanya. Waduh, itu kesukaan luar biasa gitu. Jadi Kalau mengingat itu Pati, kami sangat terharu ya Pati. Vio bisa pergi sekolah, itu benar-benar di luar kemampuan kami. Secara finansial kami nggak sanggup. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Tuhan luar biasa dari mulai proses visa itu tanpa kita mengutarakan untuk meminjam, teman kami itu sudah menawarkan. Dan itu tanpa harus kita dan nilainya bukan kecil lagi. Nilainya bukan kecil. Buat kami itu satu, sampai kami kehilangan kata-kata, bener-bener aduh luar biasa Tuhan ini gitu loh. Dan bukan cuma di situ Pati, sampai untuk pembayaran kedua ternyata kami belum bisa mengumpulkan uangnya full. Dan saat itu kami punya mobil 2, satu mobil kantor, kemudian satu lagi itu mobil yang biasa dipakai anak-anak. Dan kita bilang sama anak-anak, ini kita mau bayar uang adikmu, uang sekolah adikmu, duitnya kurang. Kalau kita jual mobil dulu gimana ya? Dan ternyata anak-anak juga tidak masalah. Jadi untuk pembayaran kedua itu kita jual mobil yang biasa dipakai sama anak-anak. Sehingga kami punya mobil cuma tinggal 1 dan itu pun punya kantor. Untuk bayar ketiga pun, nah ceritanya lain lagi ini. Kebetulan kita punya usaha di Bali bersama teman baik juga, usaha transport. Nah, itu kejadian ini di akhir-akhir 2019. Kita untuk pembayaran terakhir Vio. Nah, itu saya tidak tahu kenapa punya kepingin menjual ini usaha. Karena pada saat itu teman juga mengalami sakit ya. Sehingga dia tidak bisa 100% untuk mengelola itu usaha. Jadi nggak tahu, ada perasaan mau jual aja. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, coba diskusi sama saudara. Sayanglah dijual, kan sudah berjalan sekian tahun, udah tinggal petik hasil, bla bla bla. Akhirnya saya bilang, ayo Pak, kita ke Bali. Kita pastikan dulu apakah sampai di sana kita masih kepingin jual. Kalau kita kepingin jual, kita jual. Sampai di Bali, kita mulai ngobrol sama temen, bagaimana perkembangannya, bagaimana nanti ke depannya, rencananya apa. Tapi dari hasil pembicaraan itu, hasil ngobrol-ngobrol itu, saya malah mendapatkan peneguhan untuk jual aja. Akhirnya saya bilang sama teman, maaf ya, kayaknya ini mobilnya saya udahan deh. Bagaimana, apakah kamu mau jalankan sendiri atau kita jual aja? Saya sih menyarankan ke teman itu untuk menjual semuanya. Tapi teman saya itu pikir dia mau usahakan itu sendiri karena kebetulan dia sudah pensiun. Nah, akhirnya sudah saya jual dan dari uang itu kita bisa bayar uang sekolah Vio juga. Dan lebih bukan gimana ya ngomongnya, itu akhir-akhir 2019 kita usahanya transport. Ketika pandemi terjadi, itu saya baru sadar bahwa ya ini memang jalannya Tuhan, saya harus lepas usaha itu. Kalau enggak, kalau saya masih pertahankan artinya
usaha ini nggak bisa jalan dan saya hanya mengeluarkan biaya terus dan saya pasti kita nggak akan sanggup gitu. Gitu ceritanya Pati. Jadi Vio itu benar-benar bisa sekolah keluar itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kami sebagai orang tuanya. Begitu Pati. Sungguh berlimpah kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Perjuangan kalian mendukung anak-anak mengejar mimpi-mimpi mereka luar biasa. Sungguh, daku kagum melihat kasih dan perjuangan kalian menyekolahkan anak-anak mengejar mimpi-mimpi mereka. Kekasih-kekasih hatiku, Ayo, kita udah selesai sarapan nih. Ayo Pati, kita pindah yuk ke dalam biar lebih enak ngobrolnya. Yuk Pak. Yuk. Ayo mari silakan Pati. lukisan apakah itu? Kekasih hatiku, indah sekali. Oh ini Pati, ini lukisan pelepas rasa stres kami di saat-saat kami mengisi waktu juga. Sebenarnya bukan lukisan sih, lebih ke mewarnai ya, karena memang kami nggak punya bakat untuk melukis. Jadi tapi hasil ini juga kalau kami perhatikan pada saat selesainya itu membuat kami puas sekali hati kami. Walaupun tidak sempurna, tapi buat rilis stres ya, lumayan lah Pati. Lukisan ini lukisan London Bridge. Mau lihat? Seperti ini Pati. Wow, keren sekali warnanya. Ekspresi diri yang sangat menghibur kekasih hatiku. Iya Pati, ini di saat-saat yang seperti ini kami perlu media pelepas yang buat kami tidak terlalu fokus kepada apa yang menjadi beban hidup kami saat ini. Begitu Pati. Taburan air mata dan keringatmu sebagai orang tua, bak permata surga, berkilau sampai kekekalan, kekasih-kekasih hatiku. Adakah tantangan terbesar lain dalam keluargamu saat ini, kekasih-kekasih hatiku? Apa ya Pak ya? Tantangan terbesar dalam keluarga saat ini sebenarnya dibilang terbesar, kami juga sudah melewati tantangan yang terbesar di dalam hidup kami dulu. Kami kan bukan berasal dari keluarga yang berada ya Pati. Kami kecil, saya bertumbuh itu ya boleh dikata keluarga yang broken. Saya tidak punya figur bapak, physically juga tidak ada. Saya juga nggak punya figur mama yang baik, mama yang sempurna menurut mama yang ideal. Tapi secara fisik mama ada. Kami dulu, keluarga kami ketika kami masih kecil, ketika saya masih kecil itu boleh dikata susah banget. Boleh dikata hidupnya kita itu benar-benar berjuang untuk
makan pun kita berjuang. Saya umur 8 tahun, saya sudah keliling-keliling jualan pempek bikinan mama. Kemudian saya umur 10 tahun kurang lebih, saya juga sudah mengasuh anak. Bayi, anak kecil. Saya udah mengurus rumah tangga, hanya supaya saya bisa sekolah. Benar-benar perjuangannya sangat-sangat susah pada saat itu. Saat itu ketika kecil, saya benar-benar hidup di dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Dimana ketika anak-anak seusia itu bermain-main, saya nggak bisa. Saya harus mengasuh anak, saya harus mengurus rumah tangga, saya harus melakukan banyak hal urusan-urusan rumah tangga, ya mencuci, ya ngepel, ya masak. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum saya lakukan itu sudah saya lakukan, hanya untuk sekolah. Dan terus berjalan sampai saya juga lulus SMP. Saya pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta, SMA di Jakarta. Kesulitan itu juga belum selesai. Saya lewatin, mau sekolah pun susah. Pada waktu SMP saya terpisah dengan mama sudah di Jakarta. Jadi selama itu saya tinggal saudara bersaudara. Kemudian SMA saya tinggal kembali dengan mama. Ketika terpisah dengan mama, ada luka yang tertinggal. Di mana sebagai anak-anak saya masih membutuhkan kasih sayang orang tua, khususnya mama saat itu, tapi itu sudah tidak saya dapatkan. Jadi ketika berkumpul, saya hidup dalam luka, dan ketika kumpul kembali, itu juga tidak membuat saya otomatis hidupnya baik-baik aja, hidupnya langsung bisa mengasihi, langsung bisa klop gitu sama mama. Enggak. Saya tetap hidup di dalam kemarahan, kepahitan. Jadi SMA berlalu sampai ketika saya saya kelas 2 SMA, saya baru merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu begitu baik, begitu sayang sama saya, sehingga saya ditangkap begitu kalau kita bilang. Yang awalnya saya tidak mengerti kebaikan Tuhan, saya tidak tahu. Kemudian Tuhan begitu baik, Tuhan tangkap saya belajar hidup di dalam Tuhan. Saya belajar hidup mengenal Tuhan. Terus, tapi itu tidak otomatis membuat saya jadi berubah. Tapi paling tidak, di dalam hidup saya sudah mulai nampak pengharapan. Kemarahan, sakit hati masih belum hilang, masih ada. Terus berlanjut. Sampai saya juga pernah, ketika saya mulai kuliah, dan saya kuliah sambil bekerja, setiap hari hidup saya cuma monoton. Kerja, kuliah, pulang malam, besok pagi bangun, pergi kerja, kuliah, lagi. Dan hasilnya itu untuk biaya kuliah saya, untuk membantu orang tua, untuk membantu keperluan rumah tangga lah. Ini. Saya juga, kita belum punya rumah, kita hidup ngontrak, dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Bahkan terakhir kita mengontrak itu, rumah itu menghadap rel kereta. Kalau Pati tahu ya, kita suka melihat rumah-rumah kumuh yang di pinggiran rel kereta atau di pinggiran kali. Nah, rumah saya itu
itu menghadap pas di kereta. Jadi kita bisa melihat kereta jalan, setiap kita, pokoknya kita mendengar suara kereta yang akan membangunkan kita. Dan di situ dengan marah saya bilang dengan diri saya sendiri, saya tidak boleh kontrak lagi. Saya tidak akan biarkan mama saya hidup dalam kontrakan. Saya harus beli rumah. Sampai satu titik Tuhan kasih kebaikannya lagi buat saya. Saya bekerja, saya mendapat bonus yang saat itu cukup untuk membuat DP rumah. Walaupun rumahnya rumah BTN ya. Saya mulai DP rumah. DP rumah, kemudian beli rumah itu pun saya ya berjuang karena saya masih kuliah. Saya harus bayar kuliah, saya harus bayar cicilan rumah, saya harus membantu orang tua. Tapi ya Pati, herannya itu berjalan dengan baik gitu. Rumah itu bisa terus saya cicil dan mama saya, keluarga kami ada rumah. Walaupun itu rumah yang sederhana. Seiring waktu Pati, ya saya ketemu pasangan saya. Saya ketemu pasangan saya, kami pacaran kurang lebih ya 3,5 tahun. Awalnya nih Pati ya, lucu ya. Kita nggak terpikirkan sama sekali pacaran ataupun menikah. Itu berjalan dengan apa ya, kalau orang Jawa bilang waiting tresno jalanan soko kulino kali ya. Itu berjalan begitu aja. Saya tetap bekerja, kalau waktu itu kenalnya sebelum selesai kuliah ya Pak ya? Oh belum selesai kuliah, terus akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah saya full time kerja. Nah setelah 3,5 tahun pacaran, kami tiba-tiba Pati, kita ambil keputusan untuk menikah tanpa perencanaan. Bingung ya Pak ya? Nah itu hanya karena disuruh-suruh cepet-cepet nikah. Jadi kami menikah. Menikah pun dramanya banyak Pati. Ya dari mulai ketika mau menikah gitu suami saya kebetulan baru mau mulai usaha, berhenti kerja dan mulai usaha, membangun satu usaha dengan teman. Dan itu membuat keluarga kita, terutama keluarga suami saya ini kurang happy. Karena pikirannya kan baru usaha, biarin usahanya berjalan dulu, biarin semua berlancar dulu, baru nanti menikah. Kita ya menikah aja tanpa perencanaan yang jelas. Akhirnya singkat cerita kita menikah. Kita nggak punya apa-apa, kita tinggal di Taman Mertua Indah. Jadi awal menikah itu kita tinggalnya sama mertua Pati. Tapi kita sudah bilang kita tinggal di sini nggak boleh lama-lama, kita harus punya rumah, kita harus mandiri. Akhirnya cuma 3 bulan kita tinggal di Taman Mertua Indah, kita kontrak rumah. Ya seiring waktu berjalan kami ngontrak rumah, dan waktu ngontrak rumah pun saya bilang sama suami saya, Pak kita boleh ngontrak tapi cuma boleh setahun aja ngontraknya. Setelah itu kita harus punya rumah. Karena saya tidak mau pengalaman masa kecil saya yang nggak punya rumah, harus ngontrak dari satu rumah ke rumah yang lain, rumah mau banjir, rumah mau depan kereta, itu saya nggak mau lagi. Jadi saya bilang sama suami saya, kita harus ngontrak rumah, boleh, tapi cuma 1 tahun. Akhirnya waktu terus berjalan. Kami ngontrak rumah, kami saat itu juga di kontrakan itu Jeremy udah lahir. Jeremy lahir di rumah kontrakan yang panas,
yang nggak ada AC, pokoknya ya rumah petak lah. Kami cuma punya tempat tidur dan punya sofa rotan 1, nggak punya meja makan, jadi nggak punya apa-apa tuh. Itu pun hadiah. Itu pun hadiah. Jadi benar-benar kita kontrak rumah itu rumah kosong dan kita cuma bawa tempat tidur aja. TV dikasih hadiah, kipas angin dikasih hadiah. Dan itu kita lewatin. Dan Jeremy lahir di tempat itu. Ketika kita kontrak rumah, itu terjadi konflik dengan mama mertua. Hanya karena komunikasi yang salah. Harusnya kita sebagai anak, kita ngomong dulu apa rencana kita, mau pindah, mau kontrak rumah. Nah, ini kita anggap ya udah ngomongnya last minute ketika kita mau pindah. Akhirnya melukai perasaan mama. Khususnya mama mertua ya. Dia terluka, dia marah dan hubungan itu jadi buruk. Selama 1 tahun kita kontrak rumah sampai lahirnya Jeremy itu, lahirnya anak pertama kita, hubungan itu tidak baik. Dan mama mertua selalu menghindari kita. Tapi saya selalu berusaha, kita selalu berusaha untuk tetap baik sama mama, tetap hormat sama mama. Kebetulan saya kerja suka pergi-pergi, suka traveling, jadi setiap kali pulang saya suka beli hadiah, beli oleh-oleh. Tapi itu tidak pernah dipakai, tidak pernah digunakan, hanya disimpan. Sampai lahirnya Jeremy, mulai ada terjadi pemulihan dengan hubungan mama mertua dengan kita. Saat itu, setelah lahir Jeremy, mama mertua sudah mulai baik hubungannya dengan kita. Nah, kita janji dalam hati mau kontraknya 1 tahun ya Pati. Dan pas 1 tahun, ketika itu kita pindah bulan Mei. Pas 1 tahun bulan Mei, kita lupa bahwa kita harus pindah, harus cari rumah. Ternyata Tuhan tegur kita dengan cara apa? Mobil kita hilang loh Pati. Mobil yang kita pakai untuk usaha, untuk keperluan kita sehari-hari itu hilang. Diambil, dimaling orang. Saat itu kita berpikir, waduh, ini mobil hilang. Ini teguran buat kita. Akhirnya kita mulai. Awalnya kita belum, nggak punya uang nih Pati buat beli rumah. Udahlah kita kontrak dulu lagi, nanti sambil pelan-pelan kita cari rumah. Ternyata kita sudah ketemu kontrakan baru dan ketika kita mau bayar, malah diambil orang. Akhirnya kita benar-benar nggak ketemu kontrakan. Dan kalau mau cerita itu kebaikan Tuhan kami beli rumah. Kita tidak kenal orangnya, cuma dikasih tahu ini ada rumah yang mau dijual, yang orangnya tadinya bangun, kemudian tidak jadi untuk ditinggali, dan dia rencana dijual. Kami coba untuk beli. Ketika kita sudah selesai, udah negosiasi, oke, kita beli. Ini benar-benar luar biasa Pati beli rumah. Orang yang tidak kita kenal. Dan ketika itu, DP rumah pun kita kurang loh Pati. Akhirnya dengan modal, ya boleh dikata nekat ya Pak ya. Kita temuin tuh yang punya rumah. Kita bilang, kok kita mau punya rumah tapi uang kita kurang 10 juta. Kita cicil ya 4 kali ya kok. Dan nggak tahu kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita tidak bisa beli rumah. Orang itu, pemilik rumah setuju untuk dicicil. Kita sampai bilang, waduh, ini rumah benar-benar luar biasa, Tuhan tuh baik sama kita. Akhirnya singkat cerita kami punya rumah. Dan di rumah yang baru, keadaan sudah mulai membaik. Kami sudah punya rumah, saya tetap masih bekerja. Kemudian di rumah yang baru itu, lahir anak kedua kami, Gaby. Terus, sampai satu titik usaha yang sudah dibangun suami dengan rekan kerjanya itu mengalami perbedaan visi ya Pak. Akhirnya suami ambil keputusan untuk berjalan sendiri, untuk berusaha sendiri, membangun bisnis sendiri.
Saat itu saya juga ambil keputusan untuk membantu suami. Jadi kami suami istri membangun usaha kami. Dan lebih kalau dipikir-pikir cukup nggak masuk akal ya Pak ya. Kami bangun bisnis itu pada saat kerusuhan. Kerusuhan tahun 98, kita kan gelap ya usaha itu, perekonomian seperti apa, keadaan seperti apa kami masih tidak tahu. Tapi saat itu kami mulai membangun usaha, dan saya yang tidak punya background accounting, tidak punya background keuangan, itu saya bantu suami saya di back office. Yang sebenarnya pekerjaan yang tidak saya sukai gitu. Akhirnya ya udah kita berjalan. Nah, berkaca dari pengalaman itu juga pengalaman bagaimana kami membangun rumah tangga kami, terutama saya yang harus jatuh bangun karena saya terbiasa mandiri dan mungkin juga saya tidak punya figur orang tua yang ideal. Buat saya tahun-tahun pertama pernikahan kami itu sangat-sangat menjadi siksaan gitu. Sangat berat buat saya. Karena bayangan saya menikah itu akan lebih baik. Saya akan mendapat pasangan yang baik, pasangan yang ideal. Seperti apa yang suka dipikirkan gadis-gadis muda gitu ya. Saya pikir suami saya romantis, saya pikir suami saya mengharapnya seperti itu. Ternyata suami saya senangnya kerja. Ketika lahir anak kedua saya, anak kedua kami, saya sempat stres. Ada satu hari di mana saya sendirian bersama anak-anak saya. Saat waktu itu kebetulan anak pertama, anak kedua itu jaraknya dekat sekali. 13 bulan. Hari itu kebetulan mati lampu dan saya di rumah sendirian. Suami saya belum pulang, udah jam 9 malam udah. Saya nggak bisa mandi, saya nggak bisa ke kamar mandi, saya nggak bisa makan. Jadi saya sempat stres, akhirnya saya nangis. Wah, saya teriak-teriak ini. Sampai anak saya kaget, anak saya yang pertama. Anak saya ikutan nangis. Saya nangis, saya pikir saat itu, udah tuh saya nyerah, saya nggak mau Tuhan begini. Saya nggak mau menikah kayak begini. Apaan menikah? Suami punya tapi seperti tidak punya suami. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Keadaan itu nggak berlangsung lama. Kami diketemukan dengan komunitas yang baik, di mana anak kami bersekolah pada saat itu. Kami belajar dengan komunitas itu, belajar parenting, bagaimana kita belajar menjadi suami istri, bagaimana kita belajar menjadi orang tua, bagaimana kita mendidik anak. Di situ saya diproses tuh biasa. Kemudian rumah tangga sudah cukup lumayan, sudah kita bisa atasi. Tapi ada satu hal yang belum bisa saya atasi pada saat itu. Kemarahan saya dengan orang tua itu belum saya atasi. Saya baru bisa melepaskan kemarahan saya, pengampunan saya, itu ketika setelah terjadi kerusuhan. Di mana pada saat kerusuhan terjadi, saya itu terjebak di tengah-tengah jalan. Di situ saya merasa mau ke sini salah, ke situ salah. Saya kepikir suami, kepikir anak-anak. Tapi sekali lagi saya bilang, Tuhan itu baik. Dan saya boleh sampai ke rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Di situ, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, keadaan yang tidak menentu saat itu, saya belajar banyak. Saya belajar untuk mengampuni orang tua saya. Saya belajar untuk melepaskan kemarahan saya. Dengan saya melepaskan kemarahan saya belajar untuk mengasihi orang tua saya, merawat orang tua saya dengan hati yang tulus. Di situ
rumah tangga kami pun menjadi jauh lebih baik. Karena ketika menjalani itu ternyata dengan saya melepaskan pengampunan, dengan saya melepaskan kemarahan saya, itu tidak terpengaruh dengan keluarga, dengan rumah tangga saya sendiri gitu. Jadi pelan-pelan rumah tangga kami berjalan dengan baik sampai hari ini. Jadi hari ini buat kami tantangan yang terbesar itu adalah ketika kita awal-awal. Kalau sekarang ada, tapi saya rasakan itu tidak seberat dulu ya. Sekarang tantangan kita adalah bagaimana kita terus mengantar anak-anak kita ini mandiri sampai mereka berumah tangga, dan ketika mereka berumah tangga, mereka bisa menjalani rumah tangga mereka dengan sehat. Kami masih bisa menjadi contoh buat anak-anak kami ketika mereka menjalani rumah tangganya. Itu aja tantangan kami saat ini. Ya, Pak? Kalau boleh saya tambahkan mengenai kehidupan pribadi saya juga pada awalnya kami 9 bersaudara. Kami tinggal di Palembang, dan pada saat awal kami hidup cukup ya di tengah-tengah lingkungan mayoritas yang ada. Kami secara ekonomi kami cukup karena papa waktu itu bekerja sebagai kontraktor, maksudnya kontraktor. Walaupun dia tidak bersekolah, karena juga dia pergi dari kampungnya pada saat itu, di saat usia yang masih sangat muda, yaitu belasan tahun. Jadi darah pedagang, sebagai pedagang itu sudah menjadi kehidupannya, karena waktu itu kehidupan sangat keras. Karena papa saya anak tertua, maka dia mengambil tanggung jawab lebih untuk bisa mandiri. Jadi di usia 16 tahun dia sudah mulai mengerjakan seperti berdagang di pasar gitu ya. Sampai pada satu titik dia menemukan orang-orang yang bisa dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Jadi pada saat itu di Palembang itu ada beberapa perusahaan-perusahaan pemerintah yang sangat besar yang bergerak di bidang perminyakan, dan papa saya termasuk salah satu yang bisa melakukan pendekatan. Singkat cerita, secara ekonomi kami cukup. Tapi kalau bicara rumah tangga yang ideal, keluarga, terus terang karena anaknya banyak, 10 waktu itu, satu mungkin pada saat usia 1,5 tahun dipanggil pulang. Nah itu papa itu sering gak ada di rumah. Jadi dia selalu bekerjanya di luar kota, dan kita jarang sekali ketemu papa. Dan kalau diingat, terakhir kami 9 bersaudara. 3 pertama adalah yang terbesar adalah perempuan, kemudian 5 berturut-turut laki-laki, yang terakhir perempuan. Jadi dan kebetulan saya anak ke-7, dan anak yang ke-5, ke-6, ke-7 itu berdekatan usianya, beda 2 tahun dan setahun. Nah kami saya teringat terakhir kali papa mengajak kami menonton bersama. Itu satu kenangan terakhir yang paling saya ingat bersama dengan papa. Tapi ya jujur, kalau bicara papa, kami termasuk yang ya fatherless son lah, fatherless son sama fatherless daughter juga gitu. Jadi papa ada tapi juga tiada. Kalau mama ya mungkin ya karena warisan orang tua juga, dulu mungkin kita tahu bahwa
anak-anak tuh biasanya hidup secara ini ya, Natural ya. natural, dikasih makan, besar, tumbuh, ya karena mereka juga tidak berpendidikan tinggi, jadi akibatnya kami ya istilahnya hidup cuman secara biologis ya. Nah, perubahan besar terjadi dalam hidup saya, khususnya adalah pada saat papa bangkrut ya. Dalam arti karena dia juga orangnya terlalu santai, bukan terlalu santai, artinya dia lebih istilahnya nggak mau terjadi keributan gitu dengan rekan bisnisnya. Tapi kita tahu bisnis itu, kalau kita bicara bisnis itu biasanya yang kuat yang menang. Jadi papa pada saat itu merasa ditinggalkan di saat usahanya lagi bagus, dan ya timbullah mungkin karena stres, dia mengalami sakit waktu itu. Mungkin sakit yang paling mengerikan adalah waktu itu adalah sakit diabetes komplikasi dengan liver. Jadi tahun 78 kami ingat waktu berita itu datang ya. Kami sedang bermain. Saya bertiga bermain. Dan ada satu itu ya. Ya. Tanda lah waktu itu. Kami main bola. Bolanya kena ke kaca. Waktu itu kaca nako ya, salah satu kaca pecah gitu. Dan memang akhirnya keesokan harinya kami disuruh berkemas-kemas ke Jakarta. Ya namanya waktu itu usia masih 10 tahun. 10 tahun itu ya nggak begitu mengerti ya, maksudnya dalam arti papa waktu itu kami datang naik pesawat gitu dengan kakak saya bertiga. Waktu itu saya karena sebagian sudah di Jakarta, datang ke sini ternyata papa sudah nggak ada gitu. Nah itulah perubahan hidup kami itu 180 derajat ya. Jadi dari keadaan yang secara ekonomi cukup, dulu bayangkan tahun 70-an itu kalau misalnya satu keluarga sudah punya TV ya, TV tabung, terus punya piano, punya telepon, itu barang yang mahal, yang mewah saat itu. Kami sudah punya saat itu, mobil. Dan tiba-tiba kami tinggal di satu rumah yang kecil di daerah Grogol, yang kebetulan memang waktu itu papa salah berinvestasi, membeli tanah itu kepada pihak yang maksudnya tidak mengerti bahwa tanah itu adalah tanah PJKA. Jadi tanah itu sebenarnya tanah tidak resmi. Jadi tanah itu tanah yang maksudnya milik pemerintah. Tapi waktu itu kan zaman itu kita tahu bahwa segitu mudahnya orang mengalihkan aset. Jadi kita punya rumah yang tidak bersurat gitu. Dan akhirnya kami tinggal di sana. Ya usia 10 tahun waktu itu dengan adik-adik dan kakak-kakak. Dan waktu itu memang papa ini termasuk orang yang punya karena dia anak terbesar dari keluarganya, dia punya tanggung jawab juga terhadap keluarganya yang lain. Nah, sebelum kami tinggal di rumah yang kami miliki itu, rumah itu sudah ditempati oleh adiknya, keluarga adiknya, karena waktu itu mereka ya mungkin inilah ada masalah keluarga dan papa saya memindahkan satu keluarga itu ke Grogol. Dan bisa dibayangkan waktu itu anak mereka juga ada sekitar 6 atau 7. Dan kami yang datang di sana dengan 9 anak, rumah yang tidak terlalu besar di Grogol itu hampir mirip seperti panti asuhan. Jadi di lantai 1 orang tua, lantai 2 itu kami tidur berjejer seperti benar-benar kalau kita lihat di panti asuhan seperti itu. Jadi ya itu pengalaman baru lah buat kami ya, dengan kehidupan yang berubah seperti itu. Nah ini
ya kami percaya bahwa segala apapun yang memang kami alami ini memang menjadi proses pembentukan juga. Jadi kami pernah mengalami kesukaan, kami mengalami hidup dengan tekanan, ya jadi itu perjalanan ya membentuk kami, membentuk saya khususnya ya, secara pribadi bersekolah, istilahnya tinggal dalam keadaan seperti itu. Ya selanjutnya yaitu kami tinggal juga di lingkungan yang keras waktu itu. Daerah Grogol itu lingkungan yang sangat keras karena di situ banyak sekali hal-hal yang negatif apapun ada di sana. Tapi bersyukur ya, kami keluarga yang cukup memperhatikan hal-hal seperti itu. Kami tidak terjerumus, satupun dari kami tidak ada yang terjerumus untuk bisa terlibat dalam hal-hal negatif itu gitu. Nah itu umur awal-awal kami tinggal di Jakarta ya, dan memang di Grogol lah saya ketemu jodoh saya, emang. Jadi itu tempat yang memorable ya buat kami, tempat kami bertumbuh bersama masa-masa remaja sampai hampir kami mengambil keputusan tadi menikah, dan itulah tempat kami bertemu, dan di sanalah ya perjuangan baru ya dimulai gitu. Dan kami memang kehidupan pernikahan kami memang belum dibekali apa-apa di awalnya. Kami tidak punya pengetahuan apapun karena kami tidak punya role model yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Ya awal-awalnya semua kita lakukan dengan trial and error gitu ya. Jadi hubungan ya karena rasa kasih kami satu sama lain itu juga menolong memang. Dan terlebih pada akhirnya kami mengambil keputusan untuk dekat kepada Tuhan. Itulah yang jadi kekuatan kami menghadapi hari-hari kami yang sulit. Dan saya mau tambahkan lagi cerita mengenai tadi, bagaimana kami bisa mendapatkan rumah. Waktu itu kami berjanji, waktu itu kami pernah lalai ya, dalam keadaan kami yang sudah kelihatan sudah membaik, kami lalai menepati janji kami, khususnya kepada Tuhan. Dalam hal ini kami lalai untuk berketetapan untuk dekat sama Tuhan. Dan pada akhirnya itu tadi, mobil kami diangkut oleh Tuhan di hari yang khusus, maksudnya di hari besar keyakinan kami. Dan itu menjadi momen yang menyakitkan juga buat kami pada saat kami, walaupun kami kontrak tapi kami punya mobil. Tapi pada saat mobil itu ada, tiba-tiba mobil itu diangkat gitu, hilang begitu saja. Tapi kabar baiknya gara-gara mobil itu hilang, kami diganti dengan rumah. Itulah satu yang menjadi kami melihat ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Di saat kami merasa kami kehilangan, ternyata Tuhan udah siapkan gantinya. Karena waktu itu kami juga berjanji, pokoknya Tuhan kalau misalnya nanti kami akan dekat deh sama Tuhan, asalkan rumah kami didekatkan dengan tempat ibadah. Dan itu dijawab jelas oleh Tuhan. Kami punya rumah yang hanya berjarak 30 meter dari tempat ibadah. Satu hal yang maksudnya kalau dipikir itu tidak masuk akal. Tetapi itulah maksudnya kebaikan Tuhan yang benar-benar yang kami rasakan dan kami jadikan momentum untuk kami lebih mengambil keputusan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi kami tinggal di sana dan usaha kami juga baru mulai bertumbuh. Dan jujur karena tadi kami juga tidak punya
latar belakang yang secara ekonomi cukup untuk membangun usaha, ya memang kita juga banyak sekali mengalami hal-hal yang luar biasa yang di luar pikiran kami tentunya. Maksudnya melampaui apa yang kami pikirkan. Karena pada saat kami mengambil keputusan berjalan sendiri, banyak sekali suara-suara yang datang kepada kami. Apalah kamu nggak punya kemampuan apa-apa kok. Kamu nggak pinter, kamu nggak sekolah tinggi. Terus kamu dulu backgroundnya bukannya sales. Kan kalau orang usaha kan harus kuat di sales dan kuat di technical, karena kami adalah bisnis di IT ya dulu. Dan kami lakukan itu dengan lepas saja. Maksudnya kami cuma bilang, lah memang siapa kamu? Kamu bukan siapa-siapa saya untuk bisa menghakimi apa hasil kerja ini gitu. Terutama waktu itu memang yang paling menyedihkan adalah yang mengatakan itu justru ex-partner kami ya. Yang waktu itu yang berpisah. Dan kebetulan dia dulu atasan saya. Memang dia, saya akui secara intelektual, pintar, dan juga lulusan universitas negeri, ya kan? Dan juga dia sangat dibanggakan oleh perusahaan kami yang dulu, karena dia dulu manajer saya gitu. Dan dia juga mengatakan, apalah Hardi, dia pasti dalam waktu hanya sedikit, sebentar, perusahaan itu akan selesai gitu. Tapi saya dengan tekad kuat bersama dengan istri, bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja, kami bertahan terus, berjuang terus, dan kami melihat hasilnya luar biasa. Karena pada akhirnya justru yang menghakimi kami, usahanya justru lebih dulu berhenti. Karena faktor lain ya. Nah itulah yang menjadi maksudnya yang benar-benar yang saya alami di dalam usaha saya. Ucapan syukur yang tidak terkira gitu. Karena dengan apalah saya ini dibandingkan mereka-mereka yang punya kepintaran, punya kemampuan gitu. Tapi kami dimampukan untuk melewati masa-masa sulit. Dan selanjutnya ya perusahaan ini berjalan. Dan tidak terasa tahun ini adalah tahun ke-22. Luar biasa ya Patih, melihat bagaimana campur tangan Tuhan ya bagi usaha kami gitu. Dan itu juga ya banyak sekali kalau bicara pergumulan ya, pergumulan yang ada kami bisa lewati. Kalau Patih tahu, beberapa kali kan kita melewati krisis ekonomi ya. Kalau tidak salah, dari tahun 98 itu ada 2-3 kali krisis global yang bisa membuat usaha tuh sulit sekali. Tapi kami bisa lewati dengan baik. Itu sekali lagi karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini, kalau Patih tahu, pandemi sudah berlangsung 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kalau secara logika, dengan kekuatan kami hari ini sudah termasuk bilangan yang tidak ada. Tapi itulah, ya, begitu bertubi-tubi kalau kami rasakan kebaikan Tuhan itu menutupi tekanan yang saat ini kami rasakan. Kami tahu tekanan ini memang tidak mudah, kami masih berjuang. Tapi itulah, karena kami percaya kami punya kekuatan yang tidak terbatas. Kami yakin apapun yang kami alami ini ada maksud yang terbaik di balik ini. Yang penting kami satu hal, di saat tekanan hidup atau beban hidup datang, khususnya melalui usaha yang kami jalani ini, kami tetap saling menguatkan. Ya secara manusia kan kita tahu,
bahwa nggak selamanya saya kuat. Ya kan? Kadang-kadang saya lemah, istri saya menguatkan. Pada saat dia lemah, saya diberikan kekuatan untuk memberikan kekuatan kepada istri saya. Jadi pada akhirnya sampai hari ini berjalan. Begitulah pengalaman hidup yang kami jalani di tengah-tengah usaha yang ada. Dan kami berdua bersepakat apapun yang ke depan ini kami akan hadapi, kami hadapi pasti dengan ucapan syukur. Ya. Dan yang kedua, kami mau terus berjuang. Ya. Bangkit kalau memang satu waktu diizinkan untuk mengalami hal-hal terburuk sekalipun. Itu yang kami punya sekarang. Yang kami punya untuk kami bisa terus memberikan yang terbaik dari hidup kami ini. Begitu Pati yang boleh kami ceritakan. Terkagum mendengar cerita kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Beratnya perjuangan tidak buat hidupmu menurun. Bahkan tantangan buat kalian bangkit dari keterpurukan. Sungguh, kalian berhasil melewatinya. Sangat indah, kekasih-kekasih hatiku. Daku melihat pengharapan kalian juga bangkit di tengah kesesakan. Daku melihat perkataan-perkataan baik yang kalian ucapkan atas diri kalian. Bahkan di tengah keterpurukan, daku melihat senangnya kalian punya anak pertama dan kedua. Dan susahnya kalian kehilangan mobil dan tidak punya tempat tinggal. Sungguh terlihat kalian hidup dilingkupi dengan kebaikan Tuhan. Luar biasa. Engkau berdamai dengan orang tuamu. Engkau berdamai dengan dirimu sendiri. Sungguh besar kasih dan pengampunan kalian kepada orang tua, kekasih hatiku. Bagaimana kalian membesarkan anak-anak dan nilai apa yang kalian pegang dalam membangun keluarga, kekasih hatiku? Apa ya Pak? Belajar dari apa yang kami alami di masa kecil kami, di mana kami tidak ada figur orang tua yang ideal. Kami mau belajar menjadi orang tua yang ideal. Itu pun kami belajar. Dan itu nggak gampang. Dan itu tidak gampang buat kami di dalam membesarkan anak-anak. Apalagi saya khususnya itu juga bekerja, membantu suami. Jadi kita banyak kehilangan momen-momen yang baik. Kalau orang bilang golden momennya anak-anak itu kita benar-benar kehilangan. Tapi kami berusaha untuk sedapat mungkin untuk hadir, baik itu secara fisik kita ada. Jadi setiap kali saya pulang kerja, saya berusaha untuk merawat anak-anak saya sendiri. Bermain, ya tidurnya bareng, ngajak mereka tidur. Terus dan saya walaupun kerja saya berusaha menyiapkan makanan mereka sebelum saya pergi. Jadi itu saya belajar seperti itu. Nggak gampang benar. Anak pertama namanya anak coba-coba,
anak percobaan, bukan anak coba-coba. Itu kami belajar bagaimana merawat dia. Banyak hal yang mungkin juga kita terlewati ya Pak ya. Tidak punya ilmu yang cukup. Tidak punya ilmu yang cukup. Nah, sempat anak ini juga ketika dia SMA, dia seperti kehilangan pegangan, kehilangan jati dirinya. Tapi kita bersyukurnya dari kecil anak-anak kami ajarkan untuk dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimanapun keadaannya dia, satu hal itu yang tidak pernah dia lupa. Jadi dari kecil kita ajarkan. Begitu juga anak kedua, Ada bayi merah. dari anak sampai anak ketiga kami. Nilai-nilai yang kami ajarkan itu adalah paling utama adalah hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita belajar hidup dekat dengan Tuhan, artinya apapun keadaan kita itu pasti bisa kita atasi ya Pak ya. Ya. Dan kita dengan anak-anak selalu terbuka. Jadi dekat dengan Tuhan, kita terbuka. Kami termasuk keluarga yang demokratis. Sampai pernah teman bilang ke saya, ada teman saya ketika ketemu dan dia melihat anak-anak terhadap kami bagaimana, dia sampai bilang, gila ya Taya, ternyata kok bisa lu begitu sama anak-anak gitu. Deket banget gitu, jadi kayak temen gitu. Jadi kita berusaha dari apa yang kita dapatkan belajar selama kita parenting itu bagaimana kita terhadap anak-anak. Jadi kita terapkan, mencoba untuk terapkan. Jadi kita ajar anak-anak untuk terbuka sama kita. Jadi sampai hari ini hubungan kami sangat baik. Walaupun anak kami yang ketiga jauh di Sydney sana, tapi minimal 2 hari, 3 hari. Jarang sekali ya 3 hari, paling 2 hari, sehari, pokoknya sering sekali dia menelpon kita video call untuk ngomong. Kadang-kadang cuma ngomong hal yang sepele, komunikasi tetap kita bangun. Jadi nilai-nilai itu yang kita ajarkan ke anak-anak. Yang paling penting adalah hidup di dalam Tuhan. Belajar untuk hidup benar, belajar untuk hidup jujur, belajar untuk terbuka, dan selebihnya mereka melihat apa yang kami lakukan. Jadi kami belajar untuk melakukan, daripada kami ngomong banyak-banyak, kami mencontohkan ke anak-anak. Misalkan anak-anak melihat kami, bagaimana kami merawat orang tua, bagaimana kami memberi dari apa yang kami terima ke sebagian orang, belajar berbagi ke sebagian orang, itu ternyata tanpa kita minta, ketika anak-anak sudah mulai bekerja, itu mereka lakukan. Walaupun nilainya mungkin belum seberapa, mereka memberi buat kita sebagai orang tuanya. Mereka tahu kita masih bekerja, mereka tahu kita masih berusaha. Tapi itu membuat kami bangga sekali ya Pak ya. Iya. Bukan nilai yang kita lihat, tapi bagaimana dia mengingat orang perjuangan orang tuanya membesarkan mereka. Itu satu ya kebanggaan yang besar buat kami. Ya Pak. Ya, satu hal yang kami coba berikan tadi ya lead by example. Jadi saya di saat-saat kami pernah bercengkerama bersama dengan anak-anak, kami coba juga menjelaskan nilai-nilai yang kami bangun selama ini di diri kami pribadi. Khususnya saya, di saat kami memulai pada saat tadi kita dalam kondisi yang sulit, dengan mama mengurusi 9 anak, kami menyadari bahwa, dan ada satu tekad dalam hati saya, di saat saya nanti menghasilkan, saya pastikan saya akan memberikan yang terbaik. Jadi dimulai dari gaji saya yang pertama kali saya bekerja, selepas saya sekolah, saya membagi
sebagian dari gaji saya itu ke orang tua. Walaupun tadi nilainya nggak seberapa, tapi janji itu benar-benar tertanam di dalam hati, sehingga sampai hari ini pun kami sangat bersyukur bahwa tidak pernah satu fase, 1 bulan pun kami tidak memberikan itu kepada orang tua kami. Dan hasilnya itu yang tidak kami tidak juga mengharapkan bahwa akan terjadi hal sebaliknya pada saat kami punya anak. Dan apa yang kami lakukan itu ya kami tuai juga. Di saat mereka menghasilkan, mereka melakukan itu juga. Jadi itu nilai yang menurut saya ya sangat berharga di mata anak-anak. Dan lagi juga nilai-nilai bagaimana kami belajar bertekun untuk kenal Tuhan lebih dekat. Dan itu juga memberikan respon yang baik ke mereka ya. Dan mereka pun melakukan hal yang sama. Jadi, dan terakhir kali kami berbincang-bincang dengan mereka mengatakan dengan tulus bahwa nilai itulah yang besar buat mereka, yang maksudnya yang sangat berharga lebih dari materi apapun. Jadi kami sangat bangga dengan kondisi ini. Itulah maksudnya yang menjadi harapan kami. Sebagai orang tua, kami sudah menyekolahkan mereka, memberikan mereka bekal untuk hidup mandiri, dan yang terutama sekali mereka juga mewarisi nilai-nilai yang kami pegang, dan jalan mereka ke depan akan semakin mudah kalau mereka bisa mempertahankan, bertekun, sehingga mereka pada saat nanti keturunan mereka pun akan melakukan pengulangan yang sama, yang membuat mereka juga dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang berkualitas. Itulah yang harapan kami yang terbesar buat mereka, buat anak-anak kami. Nilai-nilai kehidupan yang harus mereka pegang, yang menjadi modal besar menghadapi dunia yang saat ini luar biasa beratnya ya. Kalau tanpa pegangan yang cukup, tanpa kuasa yang cukup untuk menjalani ini semua, maka kehidupan mereka akan terasa berat gitu. Jadi harapan kami itu kepada anak-anak, biarlah kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan kami terus melakukan bagian kami yang untuk membangun mereka, menyiapkan mereka menatap masa depan yang lebih baik. Itu Pati yang bisa kami sampaikan. Kalian adalah orang tua yang hebat. Nilai, didikan, teladan yang mulia telah kalian tanamkan kepada anak-anak. Tuhan nomor 1 dalam hidup keluarga kalian. Sungguh, daku bangga kepada kalian, kekasih-kekasih hatiku. Adakah engkau juga mengajarkan tentang kegagalan dan keberhasilan kepada anak-anak? Bagaimana mereka menerima kegagalan dan bagaimana mereka meresponi keberhasilan kekasih-kekasih hatiku? Kami terhadap anak-anak itu dari mereka kecil itu kita tidak gampang-gampang ya, tidak walaupun kami mengalami masa-masa sulit, biasanya orang-orang suka berpikir
dulu saya hidup susah, anak saya nggak boleh susah. Ada sih terpikir seperti itu buat kami. Tapi kami tidak memudahkan semuanya buat anak kami gitu. Contohnya begini, dari kecil anak-anak kami tidak pernah minta sesuatu langsung kami berikan. Jadi mereka harus melakukan sesuatu dulu. Misalkan contoh mereka di sekolah nilainya bagus, baru boleh mendapat hadiah apa gitu. Dan itu pun kita batasi. Misal dulu kalau diajak ke mall main gitu, kita selalu sebelum pergi kita janjian sama anak-anak. Ini mainnya berapa kali ya? Terus habis main itu mau ngapain ya? Misalkan mau makan, oke. Kalau mau makan, makan dulu atau main dulu. Makannya apa? Jadi semua itu kita sudah bicarakan. Tidak semua hal yang mereka mau itu kita berikan. Itu yang dari kecil kita tanamkan ke anak-anak. Sampai mereka juga dewasa, kadang-kadang kami sebagai orang tua juga nggak tega. Misalkan contoh pada waktu anak kami yang pertama itu Jeremy mencari pekerjaan, kami bisa saja kami ya udah kamu masuk di sini, ya udah kamu di sini, ya udah. Tapi ada satu hal ternyata yang tanpa kami sadari itu tertanam di dia. Waktu itu anak kami yang pertama pernah bilang begini sama saya mulai, kok kamu mau cari kerja? Ayo sini mama tanyain teman mama ya, ini ya. Dia bilang sama, Mah, biarin aku jatuh. Kalau memang aku jatuh, biarin aku ngerasain aku jatuh. Jadi dari situ dia bisa belajar bahwa tanpa kami, apa yang kami ajarkan selama ini, itu dia lihat. Tanpa kami harus ngomong panjang lebar, dia melihat apa yang kami ajarin. Dan dia itu tanamkan. Dan itu saya pun belajar dari dia. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, saya belajar. Oh iya, ternyata saya belajar lagi satu hal buat anak ini. Dia mau belajar untuk merasakan kegagalan. Dia cukup struggle untuk mencari pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan ideal yang dia mau itu yang nggak dia dapatin. Kemudian dia sekarang bekerja dan ini dia cukup enjoy untuk bekerja. Begitu juga dengan anak kami yang kedua, anak kami yang ketiga, ya seperti tadi sudah diceritakan bagaimana Vio sekolah itu juga perjuangan, bagaimana Gaby juga sekarang Gaby mau melanjutkan S2, kita juga tidak, ya kita suruh Gaby untuk berdoa, untuk tetap, maksudnya ini tuh bukan sesuatu yang gampang didapatkan. Jadi anak-anak udah ketika kita tidak mampu nanti atau dia tidak berhasil sekolah, melanjutkan sekolahnya, itu dia udah siap. Jadi anak-anak kami cukup yang kalau terhadap kegagalan mereka cukup bisa menerima. Contoh lagi, ketika bisnis kami lagi susah, ketika lagi turun, kami sempat, terutama suami saya, sempat berpikir, wah gimana ya, ini ternyata dia gagal, ternyata nanti gimana kalau misalkan ekonomi kita jelek, kalau kita bangkrut. Yang sangat membuat kita bangga dan jadi kekuatan buat kita, anak-anak bilang begini, Mah, Pa, itu cuma titipan. Kalau Tuhan mau ambil, ya ambil aja. Kita mulai lagi. Yang ngontrak nggak apa-apa. Toh dulu mulai dari ngontrak. Toh dulu kita mulai dari nggak ada apa-apa. Ya jadi nggak usah takut. Jadi itu kita melihat bahwa anak-anak kami menghadapi sesuatu hal yang mengenai materi itu tidak terikat gitu. Jadi dia juga merasakan susahnya melihat orang tua, dia juga merasakan senangnya. Ya, dia bisa lalui. Dan kami yakin bahwa anak-anak kami ketika menghadapi persoalan, mereka bisa mengambil pelajaran dari apa yang kami lewati.
Gitu ya Pak. Ada yang mau ditambahin nggak Pak? Ya anak-anak juga seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kami cuman melakukan bagian kami dan mereka melihat respon kami terhadap masalah yang kami hadapi. Dan kami juga berusaha tidak menutup-nutupi keadaan kami. Jadi biar mereka tahu bahwa situasi kondisi yang tidak ideal ini terjadi dan mereka juga bisa mengantisipasi. Dan bagi saya tentunya sebagai kepala rumah tangga ini kan beban terberat ya Pati ya. Kalau misalnya hal ini terjadi. Yang saya butuhkan memang support dari istri, dari anak-anak, itu sudah jauh lebih dari cukup. Dengan itu paling tidak secara mental kami tetap kuat dan kami bersama-sama untuk bangkit bergandengan tangan. Dan ya yang sisi baiknya kan mereka sudah bekerja semua. Jadi mereka tahu bagaimana tantangannya untuk hidup. Jadi biarlah kami menghadapi hal-hal ini dan kami percaya justru ini menjadikan kami kuat. Karena Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kami. Itulah Pati yang menjadi harapan kami untuk anak-anak dalam menghadapi tantangan, kesulitan yang mereka akan hadapi kelak. Ungkapan apa yang tersirat di hatimu dan terukir di lidahmu setelah mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hidupmu, kekasih-kekasih hatiku? Kalau mengingat kebaikan Tuhan buat kami di sepanjang perjalanan hidup kami itu sangat-sangat tidak terhitung. Kami bersyukur ketika kami sudah melewati masa-masa yang sulit, kami bisa lalui dengan baik. Dan hari ini, sekarang saya menyadari satu hal, bahwa kesulitan-kesulitan masa kecil saya itu ternyata memproses hidup saya ketika saya dewasa. Jadi ketika dewasa saya mengalami kesulitan pun itu saya jadi kuat gitu. Saya tidak menjadi pribadi yang lembek, saya tidak menjadi pribadi yang cengeng, tapi saya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ketika masalah datang, saya bisa menghadapi itu dengan tidak bersungut-sungut. Saya tetap menjalani dan bersyukur, dan sambil mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Menghitung-hitung kebaikan Tuhan di dalam kehidupan perjalanan hidup saya. Apalagi di dalam keluarga rumah tangga yang kami bangun. Itu banyak sekali kebaikan Tuhan yang nggak bisa kita ungkapkan dengan perkataan. Nggak ada kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik. Luar biasa. Dan saya percaya, kami percaya ya Pak, bahwa kami akan terus melihat kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami ke depan. Iya, Mam. Kalau bicara percaya, melihat kebaikan Tuhan di masa mendatang, saya pastikan itu kami akan sungguh lakukan. Karena apa yang sudah
Tuhan lakukan di masa yang lalu, itu menjadi modal yang besar buat kami untuk menatap masa depan. Karena masa datang, kami tahu bukanlah hal yang mudah buat kami di tengah-tengah situasi kondisi yang ada. Tapi kami percaya, kalau Tuhan sudah tolong kami di masa yang lalu, Tuhan yang sama pasti akan melakukan yang lebih hebat lagi buat kami di masa yang akan datang. Benar. Itulah kekuatan percaya kami sudah berproses sekian lama, dan masa sulit yang kami lewati itulah yang menguatkan percaya kami bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Ya pastinya kami tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah kami terima. Karena itu mahal sekali harganya buat kami, yang memproses kami sampai menjadi pribadi seperti ini. Terlebih kami sebagai pasangan suami istri, yang bukan 2 tapi 1, itu menjadi kekuatan yang ekstra lagi buat kami. Karena kami tidak sendiri. Kami punya Tuhan, kami punya pasangan hidup yang bisa saling menguatkan. Dan kami saling mengingatkan di saat kami rapuh, kebaikan Tuhan yang di masa lalu akan kembali terangkat dalam kehidupan kami untuk kami jadi pijakan menatap masa depan kami. Tentunya, yaitu kami tidak akan melupakan sedikit pun kebaikan Tuhan melewat proses-proses kehidupan dari sejak kami kecil, kami remaja, kami sudah dewasa mandiri, bahkan kami berpasangan, kami sudah punya 3 anak, sampai hari ini kami tidak akan melupakan apa yang sudah kami alami, dan itu kami saling menguatkan satu sama lain. Itulah yang menjadi dasar kami untuk percaya, tidak takut masa yang akan datang, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hadapi berdua dengan modal atau bekal dari pengalaman hidup masa lalu kami tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mimpi di hari tua, kami tentunya punya mimpi mau hidup selalu menjadi berkat. Kami sudah alami berkali-kali bahwa apapun yang kami lakukan dengan menjadi atau memberkati orang lain, itu selalu menjadi kerinduan kami. Dan kami mau, sekalipun kalau Tuhan terus memberikan kesehatan kepada kami, di saat kami sudah masuk ke dalam usia yang menjelang pensiun, kami akan tetap melakukan hal-hal yang positif, yang dapat membangun diri kami sendiri, dan juga dapat menjadi manfaat buat banyak orang. Begitu ya, Mam? Iya, Pati. Kami punya beberapa keinginan lagi yang mau kami lakukan ketika kami sudah pensiun, ketika kami sudah masuk ke usia pensiun, dan kami ini, pertama kami pengen punya kedai, dimana kedai itu buat kumpul-kumpul dengan teman-teman. Ya kalau rencananya sih ya kedai pempek sih ya, tapi dan kedai pempek juga bukan cuma pempek, kami akan menyediakan makanan khas daerah kami, daerah Palembang. Nah, di situ juga ajang di mana kami bisa berkumpul bersama teman-teman. Dan kami bahkan berencana kalau Tuhan izinkan, setiap minggu kami akan membagi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami melalui kedai kami. Bukan untuk mencari kekayaan atau mencari kelebihan atau memamerkan segala sesuatunya, tapi kami mau belajar untuk terus menjadi berkat buat orang. Terus kami juga punya
mimpi di mana kami bisa pergi menjadi berkat ke daerah-daerah jauh, ke desa-desa. Terutama kami bermimpi bisa membantu banyak anak-anak di desa-desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Karena menurut kami sekolah itu sangat penting, di mana kami juga melewati masa-masa ketika membangun usaha dengan sekolah yang pas-pasan itu sangat sulit. Jadi masa depan itu buat kami, menurut kami pendidikan juga sangat-sangat penting. Jadi kami punya mimpi yang seperti itu. Ya Pak, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan izinkan, kami percaya kami bisa melakukan itu. Ya Pak? Betul sekali, Mam. Begitulah Pati keinginan kami di masa tua kami. Supaya masih bisa berguna bagi banyak orang. Tak terasa, hari sudah senja. Pertemuan kita hari ini sangat membahagiakan hatiku. Sungguh, ku bangga dengan setiap keputusan-keputusan kalian dalam perjalanan panjang ini. Hadirnya Pempek Jitu dan IT Microsis menambah indah warna hidupmu. Kebaikan demi kebaikan Tuhan kelak akan kalian nikmati kembali. Kalian tidak sendiri. Percayalah, ada mata yang mengamati dan menjaga dirimu sampai akhir kekasih-kekasih hatiku. Daku pergi dulu, kekasih hatiku, Pak Hardi dan Ibu Rita, sehat selalu. Dan jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa. Terima kasih Pati. Bye. Sampai ketemu lagi.